Tuhan berkati. Jumpa lagi dengan saya di channel Ikut Tuhan. Pada pertemuan kali ini kita akan merenungkan bersama-sama Injil Lukas 6 ayat 20 sampai dengan 26 tentang ucapan bahagia dan peringatan. Mari kita dengarkan bacaan tersebut. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang punya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah kamu jika karena Anak Manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu." Demikianlah sabda Tuhan. Perikop ini sebenarnya merupakan suatu ringkasan dari beberapa khotbah Yesus di beberapa tempat, kemudian dengan waktu yang berbeda, namun mempunyai pokok bahasan yang sama, yaitu tentang kebahagiaan sejati. Di sini, jadi penginjil Lukas mengumpulkan dan menyatukan khotbah-khotbah itu, menyusunnya sedemikian rupa. Bisa kita lihat begitu sistematis dalam perikop ini. Berbahagialah 1, 2, 3, 4, kemudian singgung soal bagaimana nenek moyang dulu memperlakukan. Kemudian dilanjutkan lagi dengan celakalah kamu 1, 2, 3, 4, kemudian kembali ditutup dengan menyinggung soal nenek moyang bagaimana dulu memperlakukan. Ini berbeda dengan Injil Matius yang hampir sama dengan perikop isinya, yaitu khotbah di bukit. Kalau khotbah di bukit itu ada 8 sabda bahagia dan juga memakai kata ganti orang ketiga, dia. Kemudian di sini beda juga. Kalau Injil Lukas di sini langsung memakai kata kamu. Berbahagialah kamu. Ini yang membedakan. Jadi di sini penginjil Lukas ia menunjukkan bahwa Yesus mengajarkan ini secara langsung kepada siapa ajaran ini diberikan. Dan jelas di sini bahwa ajaran Yesus yang sangat keras ini sebenarnya ditujukan kepada para muridnya, dan bukan hanya kepada ke-12 muridnya saja, tapi lebih luas lagi ditujukan kepada orang-orang yang mau mengikuti Yesus. Yesus sejak awal sudah memberi peneguhan dan juga sebenarnya termasuk peringatan bahwa mereka yang akan mengikuti Yesus akan mempunyai konsekuensi duniawi, yaitu hidup miskin. Dia akan kelaparan, dia akan menderita, dia akan ditolak, dia akan diusir. Dan ini sejak awal sudah ditunjukkan oleh Yesus sebenarnya. Bagaimana Yesus itu juga bisa kita lihat dalam Injil bagian akhir. Bahkan di awal pun ada bagaimana Yesus itu ditolak dari tempat asalnya.
Kemudian Yesus dalam pertengahannya sampai akhir kelihatan sekali bahwa Yesus juga ditolak oleh orang-orang Yahudi yang ingin diselamatkan. Maka inilah yang akan dialami oleh para pengikut Yesus. Bisa kita lihat bagaimana ketika Yesus disalib, para muridnya itu dikucilkan, mereka ketakutan. Dan ini memang nyata bahwa sejak awal sekali lagi Yesus sudah mengingatkan mereka bahwa mereka akan mengalami hal seperti ini. Kemudian pada sejarah awal gereja itu bisa kita lihat hal semacam itu, bahwa mereka yang mengikuti Yesus akan mengalami di sini ya, mereka yang mengikuti Yesus secara radikal. Pengikut setia Yesus akan mengalami hal semacam itu. Dalam sejarah awal gereja bisa kita lihat bagaimana Petrus ini, bisa kita lihat pada kisah Petrus bagaimana dia melarikan diri dari Roma karena dia takut disalib di Roma. Kemudian dia bertemu dengan Yesus mangku salibnya. Kemudian Petrus bertanya kepada Yesus, "Tuhan, mau kemana engkau?" Ini yang terkenal dengan istilah kufadis, mau kemana? Dan apa jawaban Yesus? "Aku mau pergi ke Roma untuk disalibkan kembali." Sehingga Petrus yang dari awal waktu Yesus masih hidup itu, Petrus adalah orang yang paling getol membela Yesus. Ketika dia mau melarikan diri dari Roma yang mau menghukumnya, setelah mendengar perkataan Yesus, dia kembali ke Roma. Dan akhirnya sampai dia disalib. Kemudian selanjutnya pada sejarah gereja awal sampai sejarah gereja abad pertengahan itu masih begitu banyak contoh para pengikut Yesus yang setia, yang radikal, pengikut yang sejati. Itu mereka mengalami hal-hal yang sudah dikatakan Yesus jauh sebelumnya. Bahwa mereka hidup miskin, mereka benar-benar kelaparan, mereka menderita, ditolak, disiksa. Tapi ya inilah, mereka yang dengan rela mengambil cara hidup seperti itu, justru itulah mereka sudah mengalami kebahagiaan yang sejati. Dan inilah sebenarnya yang ingin disampaikan oleh Yesus, bahwa mereka inilah, mereka adalah yang mempunyai kerajaan surga. Makanya kalau kita baca kisah orang-orang suci pada abad pertengahan, itu kita berbeda. Mereka itu hidup miskin, menderita, tapi mereka merasakan bahagia dengan hidup cara seperti itu. Mereka dengan sadar mengambil cara seperti itu. Mereka ingin mengabdikan diri seluruhnya kepada Tuhan. Mereka benar-benar merasakan kebahagiaan. Bagi mereka surga tidak perlu dinikmati setelah mereka meninggal, tapi di dunia ini mereka sudah menikmatinya. Mereka tahu, dan inilah sekali lagi sudah ditunjukkan, sudah diingatkan oleh Yesus sejak awal. Memang itulah kebahagiaan sejati itu. Mereka yang miskin, mereka yang menderita, yang kelaparan, yang ditolak, yang disiksa. Nah, ini yang perlu kita pahami. Miskinnya bagaimana? Nah, ini yang perlu kita sekali lagi kita bahas di renungan kali ini. Di sini benar-benar Yesus ingin menunjukkan sekali lagi suatu pola hidup, cara berpikir. Inilah ajaran Yesus ini benar-benar memporak-porandakan, menjungkir balikkan logika masyarakat pada waktu itu. Karena bagi mereka, masyarakat pada waktu dan pada sampai sekarang ini, kebahagiaan itu adalah orang-orang yang kaya, orang yang
bisa makan kenyang, orang yang bisa tertawa, orang yang dipuji, dielu-elukan, dihormati, itu adalah orang-orang yang bahagia. Jadi semuanya itu bisa mereka lakukan dengan kekayaan. Dan ini bagi Yesus bukan seperti ini. Ini ada jungkir balikan. Salah pemikiran seperti itu. Bukan seperti itu untuk bisa mempunyai surga, untuk bahagia, bukan seperti itu. Bagi Yesus yang diajarkan, mereka itu yang miskin. Orang-orang yang miskin. Tapi dengan catatan, nah ini, mari kita bahas miskin yang bagaimana. Kemiskinan yang dimasukkan di sini sama sekali bukan karena miskin, karena dia tidak mau bekerja, tidak mempunyai pekerjaan, tidak mempunyai penghasilan, atau karena kemalangan yang menimpanya, ketidakberuntungan dalam hidupnya, bukan karena itu. Tapi kemiskinan karena mengikuti Yesus, dia memfokuskan dirinya, segala hidupnya kepada Yesus, sehingga dia mengesampingkan hal-hal duniawi. Harta duniawinya dia tinggalkan. Kalau toh dia mempunyai harta duniawi, dia akan mempersembahkannya kepada Tuhan dengan membagikan kepada orang-orang yang lebih membutuhkannya. Ini yang harus kita pahami. Sama sekali dia tidak ada ketertarikan untuk mengumpan harta dunia, karena dia tahu dan sadar bahwa hidup ini harus dipersembahkan kepada Tuhan untuk selalu berbuat baik seperti yang Yesus ajarkan. Jadi ini kemiskinan yang seperti itu. Jadi kemiskinan bukan suatu keadaan karena ketidakmampuan, tapi kemiskinan karena sebagai akibat dari kesadaran untuk mengikuti Yesus. Ini yang harus kita pahami. Kemudian kepada yang kaya, di sini Yesus sebenarnya mengingatkan bahwa hati-hati dengan kekayaannya itu. Karena kekayaan itu pasti diikuti oleh godaan yang terus ada. Godaan untuk melupakan siapa Tuhan sebenarnya, siapa yang memberi kekayaan itu. Bisa kita lihat bahwa banyak orang kaya yang mengandalkan kekayaannya itu dalam hidupnya. Bahwa menyelesaikan segala persoalan hidupnya itu dengan kekayaannya itu. Maka kekayaannya itu semacam menjadi pegangan hidupnya. Sebagai sumber kekuatannya, sebagai tujuan hidupnya. Inilah yang dikecam oleh Tuhan. Jadi harus kita ingat sekali lagi, bukan kekayaannya itu yang dikecam oleh Tuhan, tapi akibat buruknya. Dan sekali lagi Tuhan sudah mengingatkan, hati-hati dengan harta kekayaan seperti ini. Maka di sini sebenarnya hidup ini sama sekali bukan atau sama sekali tidak menyuruh supaya kita itu hidup miskin, menghindari harta kekayaan, bukan. Tapi pada ini penginjil Lukas ingin mengarahkan kita bagaimana kita bisa memperoleh kebahagiaan sejati. Dan ini yang harus kita ingat. Bagaimana kalau kita mau menikmati, ingin memperoleh kebahagiaan sejati, ya kita harus seperti apa yang sudah dikatakan oleh Yesus, bahwa kita harus mengikutinya dengan sedemikian, katakanlah dengan radikal, memfokuskan diri bahwa segala hidup kita ini, bahwa sumber dan tujuan hidup kita ini adalah Yesus semata. Ini yang harus kita kejar. Amin. Salam, Tuhan memberkati.